Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan tugas-tugas yang belum dikerjakan segera dikerjakan, termasuk tugas dari seni budaya. Masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Padahal tugasnya di situ kalian hanya mengamati dari proses penerapan ragam hias pada bahan buatan. Kemudian nanti dilaporkan bahannya apa, alatnya apa, prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian kesan atau penilaian kalian terhadap karya tersebut. Jadi banyak sekali anak-anak di ini ya, di video-video di internet tentang penerapan ragam hias ini. Kalau kalian tidak menemukan di internet, bisa juga kalian cari di sekitar kalian. Kalau ada misalnya pengrajin sablon ya, nah itu bisa kalian lihat bagaimana caranya. Masih banyak sekali yang belum ngumpul dan masih ada waktu kalau nggak salah sampai tanggal 15. Sampai tanggal 15 tuh kalian harus sudah mengumpulkan. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Masih tetap di penerapan ragam hias ya. Kalau minggu lalu penerapan ragam hias pada bahan buatan ya. Bahan buatan itu jenisnya macam-macam, kemarin sudah dibahas. Nah, untuk kali ini kita bahas mengenai penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi khusus sudah ke bahan tekstil. Sebenarnya minggu lalu masih ada materi sedikit ya yang belum tersampaikan, yaitu mengenai alat yang digunakan dalam penerapan ragam hias. Alat itu merupakan perkakas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Alatnya kalau untuk tekstil, untuk batik ya, itu ada canting, ada kuas, ada wajan, ada kompor, ada dandang ya, ada ember, bisa juga pakai gawangan. Gawangan itu untuk menaruh kain ya. Kain itu kalau panjang ya, kainnya panjang dan lebar itu perlu ditaruh di gawangan kayak jemuran itu ya. Jadi disampirkan di situ. Tapi kalau kainnya hanya kecil, ya ukurannya kecil, itu biasanya pakai pemindangan ya, seperti yang ada digunakan di sulam. Itu untuk mempermudah dalam proses menggoreskan canting. Kalau untuk sablon ya, tekstil dengan teknik sablon atau cetak saring, itu menggunakan alat screen dan ada rachel. Screen itu yang jaring-jaring ya, itu rachel itu yang untuk meratakan pewarna. Kalau untuk cetak yang ini apa? Lubang ya, cetak itu kan macam-macam ya, ada cetak screen, ada cetak lubang, ada cetak tinggi dan sebagainya, ada cetak datar ya. Kalau yang cetak lubang itu karton ya, karton dilubangi, kemudian nanti diwarnai pakai busa, pakai alat busa, atau kalau sekarang sudah ini ya, sudah canggih itu pakai semprotan atau sprayer, cukup disemprotkan atau sprayer. Untuk logam itu kalau ukir itu menggunakan benda tumpul atau butsir, bisa pakai paku tumpul ya, kayu yang tumpul ya, dan dilengkapi dengan palu. Untuk kaca, keramik, plastik itu kalau teknik lukis berarti pakai alat kuas dan palet.
kuas untuk mengoleskan, palet itu untuk menempatkan cat. Ini dulu sudah dibahas di kelas 7 juga ya, mengenai peralatan palet, kuas, ini sudah dibahas. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya, kemarin masih sedikit itu materi yang belum disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Tujuan pembelajarannya ini sudah mengacu ke praktek ya. Mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias, flora, fauna, figuratif, dan geometris pada bahan buatan, khususnya yaitu tekstil. Mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias pada bahan buatan secara lisan maupun tulisan. Dan kita ulang sebentar, minggu lalu juga sudah dibahas mengenai tekstil. Bahan tekstil itu dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi. Jadi pakan itu yang mendatar ya. Yang mendatar ini pakan. Lungsi itu yang tegak. Yang tegak itu lungsi. Jadi pakan dan lungsi ini saling susuk menyusup. Jadi pakan dan lungsi itu saling susuk menyusup. Sehingga terbentuklah lembaran kain. Membuat bahan tekstil dilakukan dengan alat tenun, baik itu tenun bukan mesin, ataupun tenun modern atau tenun mesin. Nah, yang bukan mesin itu bentuknya macam-macam ya. Yang sebelah kiri itu bukan mesin. Dan minggu lalu juga sudah Ibu tampilkan bukan mesin yang bentuknya tidak seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan itu sudah termasuk alat tenun bermesin, ya, sudah lebih modern. Bentuknya juga bermacam-macam. Nanti ada yang lebih modern lagi ya untuk yang bermesin ini. Nah, ini mengulangi yang minggu lalu ya. Kemudian ini juga masih mengulangi sekilas ya, jenis dan sifat kain. Katun itu memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi. Makanya kalau kalian punya baju dari bahan katun, itu setelah dicuci nanti akan kusut dan harus disetrika. Tapi kain ini menyerap air, sehingga kalau dipakai juga terasa dingin. Katun ini bahannya kemarin sudah dibahas, yaitu dari serat kapas, ini termasuk alami ya. Kemudian yang kedua wol. Wol itu memiliki sifat yang sangat lentur, apalagi kalau dipanaskan. Misalnya disetrika ya. Disetrika itu akan lebih lentur lagi. Tidak mudah kusut. Dapat menahan panas. Jadi tidak mudah kusut ya, makanya wol itu tidak usah disetrika, enggak apa-apa karena tidak mudah kusut. Wol ini terbuat dari serat bulu domba, termasuk alami juga. Kemudian yang ketiga yaitu sutera, memiliki sifat lembut, licin, mengkilap ya. Lentur, kuat, menyerap air dan sejuk atau dingin kalau dipakai. Jadi ini sifat dari sutera ya, lembut, licin. Makanya kalau dari Sulawesi itu kalau ada sarung sutra itu ada yang bisa dilipat-lipat sampai kecil ya. Karena kainnya lembut dan juga tipis. Makanya bisa dilipat-lipat menjadi lipatan yang sangat kecil. Kain sutra ini terbuat dari kepompong ulat sutra. Jadi serat kepompong itu dipintal jadi benang panjang, kemudian nanti ditenun menjadi kain sutra. Kemudian yang bahan buatan itu kemarin sudah dibahas juga ya, polyester dan nilon. Ada juga dakron ya, ini hampir sama sifatnya ya. Polyester, nilon, dakron itu sifatnya tidak tahan panas. Karena bahannya itu kecenderungannya plastik ya, jadi tidak
tidak tahan panas. Kalau kena panas nanti bahannya akan cepat mengkilat dan rusak. Tidak mudah kusut. Makanya kalau bahan ini ya buatan ini tidak usah disetrika, tidak apa-apa karena tidak mudah kusut. Kuat dan jika dicuci cepat kering. Ini sifat dari polyester, nilon dan juga dakron. Ini kemarin sudah ya dibahas, ulangi saja ya. Nah, sekarang kita ke materi yang baru yaitu pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini nanti terbagi dua, ada pewarna tekstil alami dan juga ada pewarna tekstil buatan. Nah, yang termasuk pewarna tekstil alami yaitu satu, kunyit. Ini kalian kenal semua ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang belum kalian kenal ya. Dan yang sudah kalian kenal diingat-ingat hasil warnanya ya. Kunyit itu menghasilkan warna kuning. Kemudian ada kayu tinggi atau soga, menghasilkan warna merah dan hitam. Jadi merahnya seperti apa, hitamnya seperti apa itu tergantung dari jumlah dan penggunaannya. Kalau jumlahnya lebih banyak nanti akan menghasilkan warna kehitam-hitaman. Kalau jumlah yang digunakan sedikit menghasilkan warna kemerahan. Kesumba, ini juga kalian sudah kenal ya. Kesumba. Kesumba ini biasa juga dipakai untuk makanan ya. Menghasilkan warna merah atau kuning. Kemudian tarum. Tarum ini mungkin kalian juga tidak kenal. Tarum ini sering juga dikatakan indigo ya, makanya warna indigo itu termasuk warna alami. Dari rendaman daunnya menghasilkan warna biru. Jadi dari pohon atau tanaman tarum itu daunnya akan menghasilkan warna biru. Kemudian pinang, ya ini kenal kalian ya, biasa banyak tumbuh di pinggir jalan ya, pinang ya, yang batangnya sering dipakai untuk lomba pada saat 17 Agustus ya, lomba panjat pinang. Ini dari bijinya. Biji buah pinang itu menghasilkan warna merah. Kemudian suji. Suji itu daun seperti jenis pandan ya, daun suji atau sejenis pandan. Ini menghasilkan warna hijau. Ini sudah kalian kenal ini ya. Suji atau daun pandan itu hijau. Kemudian kulit manggis, kalian juga kenal ya, buah manggis. Nah, ini yang diambil kulitnya. Kulit manggis direndam akan lebih bagus lagi kalau air perendamannya itu menggunakan etanol ya. Warna yang dihasilkan itu biru, bisa ungu, bisa merah untuk manggis. Akar mengkudu. Mengkudu ini tanaman yang buahnya itu bisa digunakan untuk obat atau jamu ya. Yang buahnya itu di dalamnya banyak biji-bijinya ya dan baunya kurang enak. Ini diambil dari akarnya, akar mengkudu. Ini akan menghasilkan warna merah. Kemudian getah gambir. Gambir ini biasanya dipakai tambahan ramuan orang yang makan sirih. Jadi yang makan sirih itu ada campuran gambirnya di situ. Tapi di sini yang dipakai itu getahnya. Akan menghasilkan warna merah tua hingga kecoklatan. Jadi warna yang dihasilkan itu tergantung jumlah yang digunakan. Kemudian jati, tanaman jati ya. Ini kayu yang mahal ya. Biasa dipakai untuk ukir-ukiran, untuk bahan pintu, jendela dan sebagainya. Nah, pohonnya itu daunnya, terutama daunnya yang masih muda, itu akan menghasilkan warna merah, merah kecoklatan. Daun yang muda, daun jati yang masih muda. Makanya daun jati yang masih muda itu warnanya belum hijau, tapi masih ada agak
kemerahan, merah kecoklatan, karena mengandung warna merah kecoklatan itu. Nah itu, kemudian ada angsana ya, kayu angsana, ini akan menghasilkan warna merah dan daunnya coklat kekuningan. Nah ini ya, ini mulai dari kunyit tadi sampai ke angsana ini. Ini daun jati, gambir, ini semua termasuk bahan pewarna alami. Kemudian pewarna buatan. Warna tekstil buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Kenapa? Karena sudah ada campuran-campuran zat kimianya. Berbeda dengan pewarna alami tadi. Pewarna alami itu sifatnya itu kebalikan dari pewarna buatan. Pewarna alami itu warnanya mudah luntur dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Dan hasil warnanya juga kurang cerah, ya, lebih cerah ke pewarna buatan. Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup ataupun colet atau lukis. Jadi nanti akan ada dua warna itu di samping warna-warna yang lain untuk warna buatan. Nah ini naptol. Jadi terdiri dari dua komponen naptol itu. Naptol sebagai komponen dasar dan garam, atau naptol sebagai komponen pembangkit warna. Jadi pewarnaan pakai naptol itu menggunakan dua jenis. Menggunakan garam dan juga menggunakan naptolnya itu sendiri. Karena kalau tanpa garam, warna tidak akan muncul. Jadi garam inilah yang memunculkan warna. Jadi dicelup dua kali ya, dicelup dua kali, dinaptol dulu baru di garam. Kemudian yang kedua yaitu indigosol. Dalam penggunaannya naptol dan indigosol ini dalam prosesnya ya, ini ada perbedaannya. Kalau naptol itu dalam prosesnya justru memerlukan sinar matahari. Tapi kalau indigosol itu dalam proses pewarnaannya itu tidak memerlukan sinar matahari. Karena kalau indigosol itu dalam proses pewarnaannya sampai terkena sinar matahari, hasil warnanya tidak akan bagus. Indigosol ini bisa digunakan untuk pewarna dengan cara dicelup, bisa juga dengan cara dicolet. Ini warna ini akan muncul setelah pakai natrium nitrit. Atau sering juga disebut nitrit itu aja ya, atau asam sulfat, asam klorida. Jadi kalau yang naptol tadi muncul kalau sudah pakai garam, kalau yang indigosol itu muncul warna dengan sempurna kalau sudah pakai asam nitrit atau asam sulfat. Kemudian yang ketiga yaitu zat warna rapid. Bukan rapid ya, bukan rapid test, tapi ini jenis zat warna memang ya. Zat warna ini merupakan campuran dari komponen naptol dan garam diasonium yang distabilkan. Biasanya ya masing-masing jenis warna buatan itu ada keunggulannya ya. Kalau di rapid itu warna yang bagus itu biasanya warna merah. Karena warnanya lebih cerah ya. Kalau di di naptol tadi biasanya warna biru. Jadi kalau yang sudah mengenali betul jenis-jenis warna itu akan tahu masing-masing warna itu keunggulannya warna apa. Makanya dalam proses pewarnaan batik ya, khususnya batik yang ini tulis atau batik cap, itu tidak selamanya pakai satu warna, bisa digabung ya, tergantung warna yang diperlukan. Karena proses pewarnaan itu tidak hanya sekali. Proses pewarnaan batik itu bisa berkali-kali.
Kalau proses pewarnaan batik hanya sekali, hanya akan didapat 2 warna. Warna asli kain, warna putih, dan warna pada waktu dicelup. Misalnya pada waktu dicelup warna biru, kalau hanya sekali celup ya hanya akan ada muncul di kain itu warna putih dan warna biru. Tapi kalau batik itu warnanya bermacam-macam, berarti proses pencelupannya itu berkali-kali. Jadi ini warna rapid ya. Nah ini makanya ini ya, warna rapid itu yang bagus merah karena warna lebih cerah dan tidak ditemui di kelompok indigosol. Jadi masing-masing nanti punya keunggulannya. Kemudian zat warna pigmen. Pemakaian pada bahan tekstil membutuhkan zat pengikat yang membantu pengikatan zat warna tersebut dengan serat. Zat warna pigmen umumnya digunakan untuk cetak saring atau sablon dan kurang cocok untuk teknik celup. Jadi warna pigmen ini banyak digunakan di teknik sablon atau cetak saring. Kemudian cat tekstil. Nah ini yang sekarang lagi terkenal ya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda, generasi-generasi muda yang suka menghias benda itu dengan teknik lukis. Nah, kalau menghias benda dengan teknik lukis itu lebih tepat menggunakan cat tekstil. Makanya di sini kalau dibaca ya, cat tekstil berbahan dasar air, artinya kandungan atau campurannya itu air. Cat jenis ini khusus digunakan untuk melukis di atas kain. Cat ini cocok untuk kegiatan melukis seperti kanvas. Kanvas, kenapa kanvas? Karena kanvas itu juga berbahan dasar tekstil. Tas kain atau t-shirt atau bahkan sekarang ini banyak sekali yang sepatu-sepatu ya. Sepatu-sepatu kain atau sepatu kanvas ini tadi ya di lukis atau digambari dengan ragam hias. Kemudian cat akrilik. Ini bisa juga digunakan untuk melukis pada kain ya. Karena cat akrilik ini jenisnya macam-macam nanti. Ada yang akrilik campurannya air. Nah, kalau yang untuk kain ya, untuk menghias kain atau untuk ngecat pada kain itu cat akrilik yang air. Walaupun kalau dibanding dengan cat tekstil, itu teksturnya lebih kelihatan yang cat akrilik. Kalau cat tekstil itu rata ya, halus. Kalau cat akrilik itu hasil pengecatannya agak ada ketebalannya, ada teksturnya. Ini yang termasuk kategori pewarna buatannya yang bisa digunakan untuk tekstil. Nah ini contohnya ya, ini naptol, indigosol ya. Nah tidak ada warna merah di indigosol ya. Ini rapid. Ini pigmen ini untuk mengikat ya, mengikat warna di sabun tadi ya. Ini cat tekstil, ini yang banyak dicari ya. Bagi kalian yang suka menghias-hias sepatu, ya, suka menghias kaos. Dan ini cat akrilik yang air, yang kandungannya air. Karena ada cat akrilik yang kandungannya minyak. Ini bisa digunakan di tekstil. Kemudian teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Nah ini khusus ya, teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Yang pertama yaitu teknik melukis. Melukis ini berarti nanti menggoreskan kuas secara langsung pada media atau pada kain. Teknik membatik. Kemudian ada teknik menenun, teknik membordir,
teknik menyulam, teknik sablon. Nah, ini kemarin juga sebagian sudah dibicarakan di pertemuan kemarin ya. Hanya saja kalau pertemuan kemarin itu masih umum ya pada bahan buatan. Pada bahan buatan itu tekniknya apa saja. Nah, termasuk di sini juga. Nah, sekarang lebih khusus ke bahan tekstil. Teknik lukis pada tekstil. Misalnya kalian akan melukis dari bahan kaos atau melukis pada kaos. Langkahnya yang pertama yaitu siapkan kaos dari bahan kain yang menyerap air. Kaos itu bahannya bermacam-macam ya. Ada kaos yang bahannya tidak menyerap air, ada kaos yang bahannya menyerap air. Kalau yang tidak menyerap air itu nanti akan kesulitan dalam proses pewarnaan. Pewarnaan tidak akan bisa rata karena pewarna di sini kan mengandung air. Tidak akan terserap. Jadi harus dicari kaos yang menyerap air, bahannya menyerap air sehingga nanti pewarna itu akan terserap secara sempurna. Kemudian kalau sudah ada kaosnya, yang kedua yaitu siapkan peralatannya. Peralatan melukis ya seperti kuas, kalau perlu sketsa ya pakai pensil dulu. Kemudian ada kuas, ada palet, itu peralatannya yang utama ya, peralatan yang utamanya. Bisa nanti ditambah lagi supaya kainnya itu tidak bergerak, bisa dijepit dengan penjepit kertas. Karena nanti kalau kainnya bergerak itu bisa mengganggu dalam proses pewarnaan. Supaya pewarnanya tidak tembus lagi ke belakang, bisa dibantu dengan dilapisi menggunakan plywood atau karton yang tebal. Itu peralatannya ya. Ada kuas, pensil, palet, kemudian penjepit kertas, ada juga plywood atau karton yang tebal. Nah, ini makanya langkah berikutnya yaitu lapisi dalam kaos dengan triplek atau plywood atau karton tebal agar warna tidak tembus ke belakang. Jadi biasanya yang akan dihias pada kaos itu hanya bagian depan. Kalaupun di belakang mau dihias, pastinya nanti depan dengan belakang tidak sama. Makanya kalau depan mau dihias supaya tidak tembus ke belakang itu dilapisi dengan triplek atau plywood. Bisa juga kalau nggak ada itu dengan karton yang tebal. Kemudian yang keempat, jepit bagian tepi kaos menggunakan penjepit kertas agar sewaktu proses pengerjaannya tidak bergeser. Kemudian kalau sudah dijepit, buatlah sketsa ragam hias pada kaos menggunakan pensil. Kalau yang belum ahli bisa dibuat sketsa dulu. Tapi kalau yang sudah ahli bisa juga langsung dilukis di situ ya, di kaosnya itu. Kemudian yang keenam, warnai ragam hias. Diwarnai pakai kuas. Kuasnya disesuaikan dengan ukuran. Kalau bidang yang diwarnai kecil-kecil, dicari kuas yang kecil. Kalau bidang yang diwarnai itu besar, pakai kuas yang ukuran besar. Jadi kalau menggambar, melukis itu jangan hanya disediakan satu kuas. Kalau bisa ya paling enggak 3 ya, ada kecil, ada sedang, ada besar. Karena nanti kalau bidangnya itu besar, diwarnai dengan kuas kecil, selain lama, hasilnya juga tidak akan bagus. Kemudian yang terakhir yaitu keringkan hasil gambar. Bisa dikeringkan dengan sinar matahari, bisa juga dipakai hair dryer, bisa juga disetrika. Hanya saja kalau disetrika, besi setrika jangan sampai langsung kena ke gambar. Harus diberi alas. Antara besi setrika dengan yang akan kita setrika itu harus ada penghalangnya, misalnya menggunakan kertas. Agar supaya tidak pewarna tidak lengket ke besi
setrika. Nah, ini prosesnya ya, dari kaos yang masih polos putih. Apa kaosnya harus putih? Ya, tidak, ya. Asalkan satu warna. Kalau misalnya kalian punya kuning, ya boleh juga kuning. Kuning itu sebagai warna dasarnya nanti. Jadi kalau di sini kaosnya putih, kemudian di sketsa ini diberi ini ragam hias, ini cicak ya kalau di sini. Ragam hias ini cicaknya tidak gambar realis ya, tapi cicak yang sudah digayakan, makanya ini dibuat melengkung-melengkung. Kemudian ini setelah diwarnai, jadilah menjadi kaos dengan hiasan ragam hias fauna, yaitu cicak. Ini videonya bisa dilihat ya. Ini dari kaos dimasukkan ke plywood ya kalau di sini, dan dijepit supaya tidak bergeser. Terus di sketsa bisa pakai pensil ya, pensil 2B bisa. Dan siapkan warnanya pakai warna tekstil, lalu dituliskan akrilik ya kalau mau. Sampai habis. Akrilik yang watercolor. Ini sudah mendekati finish. Pewarnaan juga memperhatikan gelap terang ya, agar supaya hasil gambar itu ada kesan 3 dimensi. Sudah dibahas ya di semester 1, fungsi gelap terang pada gambar itu memberi kesan 3 dimensi sehingga gambar terkesan hidup. Ada bagian yang tua, bagian yang muda. Tambahnya diselipet. Kalau tidak punya penyemprot, sebenarnya ini sudah selesai. Keringkan tadi ya. Selesai itu proses melukis pada kaos. Kemudian yang kedua yaitu teknik batik. Ya, kalau yang tadi penerapan ragam hias pada tekstil dengan teknik lukis, sekarang penerapan ragam hias pada dengan teknik batik ya, pada tekstil dengan teknik batik. Yang pertama yaitu teknik canting tulis atau sering disebut dengan teknik batik tulis. Ini contohnya ya, cantingnya itu. Ini kalau dibahas bisa panjang lebar ya, misalnya bahas jenis cantingnya aja bermacam-macam nanti. Tapi kita persingkat saja ya, yang penting kalian mengenali ya cantingnya seperti itu. Dan teknik celup ikat. Mungkin kalian di SD dulu pernah mempraktekkan ya. Jadi kain diberi batu atau kerikil,
atau kelereng, kemudian nanti diikat. Bagian mana lagi diberi lagi, diikat lagi. Nah, itu teknik celup ikat atau ada yang balik teknik ikat celup. Ini seperti ini ya. Jadi setelah diikat-ikat nanti dicelup ke pewarna. Pewarna apa yang digunakan? Kalau pewarnanya naptol ya tadi berarti dicelup di dua tempat ya. Di naptolnya sendiri baru nanti di garamnya. Ini untuk yang batik tulis. Nah, ini gawangan ini Nana ya, gawangan untuk menaruh kain. Kainnya itu panjang, kayak dalam proses. Batik tulis, bahannya ada malam, lilin, ada panjang, ada kompor, kemudian ada kanting. Itu bagian bawahnya kain, memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan. Kalau untuk memilih pola yang ingin dibatik, kecil ya, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Dipakai prosesnya menggunakan sketsa kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Sudah mulai ke proses meletakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Mengoleskan canting ya ke kain. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai biasanya dengan sebelum dioleskan ke kain, tujuannya untuk lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kemudian proses pewarnaan. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah melorot atau memilahkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Menggunakan air panas. Sudah lepas dari kainnya itu. Ya, ada. Ambil lagi Klaten. Sabar. Jangan terlalu mundur. Nah, sekarang juga sudah lebih modern ya anak-anak ya. Sekarang ada juga canting elektrik. Kalau ini masih canting yang belum elektrik ya. Sekarang ada canting yang elektrik. Jangan terlalu merah. Dari canting itu dihubungkan ke kabel sehingga malam itu sudah air. Kemudian yang ini yang printing atau sablon. Batik printing atau sablon. Yang anu tadi belum masuk kayaknya Mas. Masuk.
biar aja nanti aja waktunya. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik printing atau teknik sablon. Ini ada dua jenis, ada yang masih manual, sablon manual, ya. Ada yang sudah pakai mesin. Kalau berdasarkan konsep pengertian batik, sebenarnya teknik printing atau sablon ini tidak masuk ke kategori batik. Hanya karena orang sudah sering salah kaprah, ya, teknik printing ini dimasukkan juga ke dalam kategori batik. Karena kalian harus ingat pengertian batik kemarin, ya. Batik yaitu menghias kain dengan teknik tutup celup. Ditutup menggunakan malam atau lilin, dicelup pada pewarna. Nah, kalau pada teknik sablon atau printing ini enggak ada teknik menutup. Langsung mewarna, print, ya. Jadi print. Kayak di print, ya, kayak kalian ngeprint kalau pakai mesin print itu, ya, tidak ada proses menutup kain dengan malam atau lilin. Jadi sering salah kaprah, ya, sebenarnya, ya, ini kalau dilihat dari konsep pengertian batik nggak masuk. Hanya saja karena yang dipakai untuk menghias kain ini motif batik, makanya sering dikatakan ini sebagai teknik batik printing, ya. Karena motifnya itu, ya, karena motifnya itu yang digunakan motif batik. Sebenarnya kalau teknik pembuatannya, ya, itu tidak batik, ya, ini termasuk cetak, sablon. Ini yang printing, ya. Nah, hasil dari printing kan motifnya motif batik itu. Makanya sering juga dikatakan ini teknik printing. Nah, ini celup ikat celup tadi. Kain sesuai selera seperti ini akan menghasilkan pola yang loncat. Dari Gria Amirah akan berbagi Instagram pakai alat karet, kain dilipat. Untuk ikat celup itu tekniknya macam-macam. Ada yang dikasih lereng, jahit, ada ini apa? Kainnya ini, ya. Ya, masih ada satu jenis pembuatan itu yang masuk. Kalau di
Kalimantan Selatan itu ada yang namanya batik Sasirangan. Nah, itu juga prinsipnya sama Acara dengan ini ikat dipersembahkan celup. oleh Hanya Glam kalau Sasirangan Society itu dan dijahit Merdeka dijur dulu ya. 106,7 Kainnya FM. dijahit dijujur, kemudian ditarik, benangnya dikumpulkan. Follow us at Itu nanti Merdeka FM. itu juga akan menghasilkan motif yang bagus, motif Sasirangan ya kalau di Kalimantan Selatan. Kemudian teknik cap. Ini dicapkan ya, ada alat capnya, ini termasuk cetak tinggi karena capnya ini yang menghasilkan motif itu keberadaannya lebih tinggi. Nah, alat cap ini ditaruh dulu di malam atau lilin. Makanya ini ya, bekas-bekas capnya ini malam atau lilin. Nah, makanya kalau di teknik cap ini menggunakan atau termasuk kategori teknik batik karena ada proses tutup. Walaupun cara nutupnya tidak dengan canting tapi dengan cap ini ya. Jadi ini termasuk ke batik ya. Cara menutupnya dengan cap. Nanti setelah selesai semua dicap dilanjut ke proses pewarnaan. Pewarnaannya tergantung pakai mana, naktol atau indigosol atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik colet. Nah ini seperti itu melukis. Ini juga masuk kategori teknik batik. Karena sebelum dilukis itu ini dulu canting dulu, ini sketsanya dicanting menggunakan malam. Jadi sketsanya ini pinggir-pinggirnya dicanting menggunakan malam, baru bagian tengahnya yang mau diwarnai itu dicolet atau dilukis pakai kuas. Jadi ini beda ya anak-anak ya, yang teknik colet atau teknik lukis pada batik ini dengan teknik lukis yang pertama tadi. Kalau teknik lukis yang pertama tadi yang pada kaos itu tanpa menggunakan malam atau lilin. Hanya disketsa pakai pensil. Tapi kalau pada batik teknik colet atau batik teknik lukis, ini tetap menggunakan malam atau lilin. Yaitu pada saat bagian mana yang dikehendaki tidak terkena warna. Artinya bagian mana yang masih dipertahankan warna asli kain. Jadi warna asli kain putih, bagian yang tidak dikenai warna itu tetap ditutup pakai malam atau lilin. Nah ini masih termasuk ini ya, batik murni ya. Hanya saja proses pewarnaannya tidak dicelup, tapi dioles atau dilukis seperti kita melukis pada kertas. Ini teknik colet atau teknik lukis. Kemudian yang berikutnya yaitu isen-isen pada batik. Motif batik itu punya ciri khas, yaitu pada motifnya berisi isen-isen. Nah, isen-isen masing-masing daerah itu nanti akan berbeda-beda. Intinya dari isen-isen itu berupa titik dan juga berupa garis. Seperti ini ya, ini kan titik, hanya titiknya ada 7. Makanya di sini diberi istilah cecek pitu. Artinya titik 7. Apakah titiknya untuk isen-isen harus 7? Tidak. Bisa juga hanya terdiri dari 5. Bisa juga hanya terdiri dari 3, membentuk segitiga. Bisa juga 1 berdiri sendiri-sendiri. Nah, itulah isen-isen itu yang merupakan ciri dari motif batik. Berupa titik ataupun berupa garis. Sebenarnya isen-isen itu banyak sekali ya. Ini ada yang berupa wajik ya, seperti wajik. Nah ini tergantung daerahnya. Daerah satu dengan yang lain itu nanti biasanya isen-isennya berbeda. Di sini tadi ada banyak sih, tapi Ibu hapus memang. Hanya Ibu sisakan 1 saja. Ini isen-isen. Nah inilah yang di situ menunjukkan ciri
batik. Makanya kalau tadi ada yang batik printing ya, itu karena motif yang ada pada kain itu menunjukkan motif batik. Motifnya itu ada isen-isennya. Ini digunakan untuk mengisi bagian yang kosong atau pada bagian bidang yang luas. Karena bidangnya kosong nanti terkesan sepi ya, supaya tidak sepi diberi isen-isen titik ini. Ini untuk isen-isen batik. Kemudian untuk batik ini sendiri ya, batik ini sudah dikenal mulai zaman Kerajaan Majapahit. Asal mula batik itu dari lingkungan istana. Jadi kerajinan batik ini asal mulanya dari lingkungan istana, putri-putri atau bagian wanita-wanitanya di istana itu kesibukannya ya itu biasanya membatik. Dan akhirnya menyebar ke masyarakat biasa. Dan batik ini sudah diakui oleh UNESCO merupakan warisan budaya. Batik ini sudah diakui sebagai warisan budaya kategori karya tidak benda. Dikatakan kategori karya tidak benda karena yang dihargai itu bukan kainnya, tapi motifnya, motif batiknya ini. Motif-motif batik tradisional itu mengandung makna simbolis. Ya, jadi dari daerah satu dengan yang lain, yang betul-betul tradisional ya, motif-motif batik tradisionalnya itu banyak mengandung makna simbolis. Jadi yang dihargai motif batiknya itu, ya, bukan kain batiknya. Makanya masuk kategori karya tidak benda. Itu beberapa teknik batik ya, jadi ulang lagi teknik batik itu yang pertama yaitu teknik canting tulis atau batik tulis ini tadi. Yang kedua celup ikat ini, tapi tadi videonya bukan yang ini ya, karena teknik celup ikat tuh macam-macam ya. Yang penting ada pengikatan kain ya, di situ ada kain yang diikat kemudian dicelup ke pewarna. Kemudian teknik printing atau sablon ini tadi yang dikatakan ya kalau dari pengertian batik ini tidak masuk teknik batik. Tapi karena motif yang dihasilkan itu motif batik, makanya sering dikatakan sebagai teknik printing. Jadi ini screen-nya ini screen. Rachelnya yang ini untuk meratakan pewarna, ini ditarik. Ya, tarik. Nanti pindah lagi, tarik lagi ya, seperti orang menyablon. Kemudian teknik cap itu cara menempelkan malam ke atau lilin ke kain dengan cara dicap pakai stempel. Stempel tapi di sini bahannya dari tembaga atau kuningan. Teknik colet atau teknik lukis tetap sketsanya atau bagian-bagian yang tidak dikehendaki terkena warna itu ditutup pakai malam atau lilin. Dan ini isen-isen. Masih lama, Mas? Kalau masih lama masih banyak videonya ya. Sebenarnya masih banyak ya videonya. Di sini ada video teknik batik cap, teknik batik printing juga ada. Bahkan sekarang ini berkembang ada namanya ekoprint. Sebenarnya ekoprint itu tidak masuk batik juga ya, tapi kadang ya itu seperti tadi ya, seperti apa tadi? Printing tadi. Ekoprint itu dengan menempel itu ekosistem ya alam ya. Jadi bisa dari daun, bisa dari benang, bukan dari daun, dari bunga ya, yang warnanya itu bisa muncul di kain. Itu ekoprint ya. Jadi nanti bisa kalian cari ya teknik-teknik batik yang lainnya di videonya.
Dan dari video itu sebenarnya kalian bisa sudah mengerjakan tugas Ibu. Jadi dari melihat video itu sudah bisa, kalian bisa, oh alatnya ini, oh bahannya ini, prosesnya diamati satu persatu, itu bisa sudah mengerjakan anak-anak ya. Makanya sebenarnya itu tugas yang bukan yang sulit ya. Daripada kalian disuruh menggambar ke kaos, menggambar ragam hias ke kaos, lebih mudah bikin laporan proses pembuatan ragam hias pada bahan buatan. Dan ingat, di sini materinya masih bahan buatan. Kemarin ada yang mengirim penerapan ragam hias pada kayu. Nah, kayu itu sudah masuk ke bahan alami ya. Kayu itu bukan bahan buatan, tapi bahan alami. Jadi tolong ya anak-anak ya, cari video ya. Cari video mana yang kalian sukai, mana yang mudah, kemudian dikerjakan tugas itu. Karena masih banyak sekali, belum ada separuh ya. Aku lihat di ini, di responnya itu belum ada separuh. Kalau ada kesulitan, kirim lewat WA. Tapi kalau nggak ada kesulitan, kirim lewat GCR ya, supaya terkumpul ya. Karena kalau lewat WA itu, kalau sudah terlanjur kebuka dan tidak langsung dinilai, nanti bisa lupa. Jadi biar terkumpul di GCR dulu, kecuali yang ada kendala baru boleh lewat WA. Itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Ibu pesan tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.